Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Rama Termenuni. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat terbincangkan, yaitu tentang konstelasi politik dan persaingan yang panas antara Surya Paloh dan Jokowi, yaitu Megawati versus SBY nggak seberapa, Surya Paloh versus Jokowi lebih parah. Ex Nasdem, pertarungan ini akan panjang. Nah, ini pernyataan dari ex Nasdem sendiri, yaitu Zulfan Lindan, yang melihat konstelasi politik yang kian panas dan juga adanya konflik dalam tanda kutip antara Paloh dan juga Jokowi yang kemungkinan akan lebih parah dan lebih panas dibandingkan dengan Megawati SBY dulu. Ini sesuai yang dilansir oleh wartaekonomi.co.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Warta Ekonomi Jakarta, keberanian Surya Paloh dan Nasdem untuk mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres yang akan mereka dukung jadi sorotan hangat menuju pemilu 2024. Imbas manuver tajam ini kencang dikabarkan hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi memanas. Hal tersebut bisa terlihat dari sinyal yang Jokowi sampaikan di beberapa kesempatan, termasuk tak mengucapkan selamat HUT ke Nasdem sampai saat ini. Konflik keduanya pun kadang-kadang bakal menjadi pertarungan sengit layaknya Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Ex-elit Nasdem Zulfan Lindan bahkan berani menyebut Surya Paloh versus Jokowi bisa lebih parah. Sebenarnya orang Indonesia gampang melupakan perbedaan, tetapi kalau perbedaan itu ditambah dengan hal-hal lain yang justru mempertebal perbedaan, itu bisa jadi lebih parah dari hubungan SBY dan Megawati, ujar Zulfan Lindan di diskusi kanal YouTube Total Politik, dikutip Minggu 25 Desember 2022. Bukannya tanpa alasan, Zulfan mengatakan akan lebih parah dibanding Megawati versus SBY. Zulfan menilai Megawati versus SBY diawali bukan pada persoalan mendasar terkait perbedaan politik, tapi kepentingan perasaan saat sidang istimewa beberapa tahun silam. Sedangkan apa yang terjadi pada Surya Paloh dan Jokowi diawali dengan soal politik yang sangat kental. Kental sekali nuansa politiknya, ini sudah perbedaan prinsip jelasnya. Lebih detail, Zulfan mengungkit soal Surya Paloh yang memilih Anies yang mana direpresentasikan sebagai kelompok Islam, sedangkan Jokowi jauh dari kesan tersebut. Zulfan juga melihat konflik ini jika tak ada perubahan akan menjadi panjang. Ini kan soal personifikasi. Anies dipersonifikasikan representasi kelompok kanan, sehingga Pak Jokowi tak setuju dengan pola itu. Makanya kalau kita lihat pertarungan ini akan panjang, ujarnya. Bukan hanya soal Jokowi, tapi soal Anies dan Pak Suryo juga lain. Pak Suryo ini kan bukan kiri, bukan kanan, dan bukan tengah. Dia memanfaatkan situasi saja, tambahnya. Ya, itu ya sobat sekalian tentang panasnya hubungan antara Surya Paloh dan Jokowi, yang itu bisa dilihat dari beberapa momen kesempatan yang kita beberapa pengamat termasuk juga mayoritas mayoritas dari civil society melihat memang hubungan Surya Paloh dan Jokowi memang agak sedikit renggang. Itu diawali kalau kita melihat dari deklarasi Anies Baswedan, ya, sebagai capres yang mereka dukung sebagai calon capres dari Nasdem yang akan berlaga di 2024. Nah, memang ini adalah persaingan perbedaan yang sifatnya prinsip. Di satu sisi apa yang disampaikan yaitu dari Surya Paloh ini, ya, kadang kita ingat statement dari Pak Jokowi, ya, tentang jangan sampai sembrono, ya. Tentu saja tidak langsung menunjuk hitung kepada Nasdem, tapi adalah ungkapan kekesalan yang mendalam, ya, dari Presiden terkait pilihan politik dan pilihan capres yang dipilih oleh Nasdem di 2024, yang itu tentu saja tidak sesuai dengan keinginan istana. Nah, kadang keinginan istana ini terus-menerus dijadikan persoalan, ya. Kemarin juga setiap ada kegagalan koalisi, ya, yang diwanti-wanti itu yang disalahkan ke istana, ya. Kemudian tidak lolosnya partai politik dalam verifikasi faktual kadang juga disalahkan istana. Jadi istana itu terus-menerus menjadi bulan-bulanan. Tapi apakah itu benar?
ya kita tidak melihat apa yang terus-menerus disampaikan oleh presiden, tetapi apa yang terjadi secara faktual di lapangan ya. Siapa lagi kalau yang tidak mempunyai kekuasaan ya, yang bisa melakukan ya hal hadangan dari oposisi yang terus-menerus merupakan ancaman bagi istana. Nah, mungkin bukan dari presiden secara personal, tapi orang lingkaran yang dalam hal ini melindungi ataupun melakukan ya pengamanan kepentingan istana itu sendiri. Nah, kembali kepada Jokowi dan Surya Paloh, ini memang terlihat memanas dengan berbagai momen yang terjadi. Di antaranya pertama ya deklarasi Anies Baswedan yang digadang-gadang dideklarasikan pada sekitar bulan Oktober sebagai capres dari Partai Nasdem. Nah, itu kemungkinan tidak bisa direstui oleh pihak istana, termasuk Presiden Jokowi yang menginginkan Nasdem itu ketika sudah masuk dalam kekuasaan, masuk dalam lingkaran istana, harusnya bisa ya melihat kecenderungan ya siapa yang harus dicalonkan, siapa yang tidak. Pun juga momen-momen itu berlanjut ya dengan kekesalan dalam tanda kutip yang terlihat ya, meskipun pasti akan ada bantahan dari Presiden Jokowi ya. Kalau kita tanyakan ke Surya Paloh juga pasti akan ada bantahan, dan itu sifatnya normal karena sesuatu hal itu yang paling real itu adalah melihat panggung belakang dari politik itu sendiri. Yang bisa mereka itu salaman dengan hangat, berpelukan dengan hangat, tetapi kita tidak tahu sebenarnya belakang panggungnya itu seperti apa. Nah, itu berlanjut di momen selanjutnya ketika pada perayaan HUT Nasdem itu, sampai saat ini ya Presiden Jokowi belum mengucapkan selamat ulang tahun ya pada acara Nasdem itu ya. Kemudian sedangkan untuk acara partai politik yang lain yaitu Perindo, Hanura dan juga Golkar tidak ada kesulitan ya dalam hal mendatangi dan juga memberikan support kepada partai politik tersebut. Nah, ini persoalan yang mengindikasikan jelas bahwasanya terjadi perenggangan hubungan antara Nasdem yaitu Surya Paloh dan Jokowi yang terus-menerus terlihat ya memanas ya. Satu sisi Jokowi tidak hadir dalam HUT karena kehadiran itu sangat penting ya, dan terlihat memang Presiden Jokowi meletakkan tanda jelas ya terkait ketidaksetujuan terhadap keputusan Nasdem dengan tidak menghadiri ya momen HUT Nasdem ya. Pun juga itu dibalas tunai dengan ketidakhadiran Surya Paloh di pernikahan putra Jokowi yaitu Kaisang Pangarep. Nah, ini kemungkinan ya apa yang disampaikan oleh ex Nasdem yaitu masih bisa lebih parah, mengingat ini sifatnya lebih mendalam yaitu tentang prinsip ya. Jadi persaingan politik yang begitu memanas itu berujung kepada persaingan sifatnya personal, dari ketidaksetujuan dari istana yang dianggap dalam tanda kutip sembrono terhadap keputusan untuk mencalonkan Anies Baswedan, yang itu tentu saja memberikan tindakan tegas ya yang tidak terukur, yang seharusnya tidak dilakukan oleh koalisi sana yang saat ini Nasdem masuk di dalamnya, justru mendukung ya seseorang tokoh yang benar-benar tidak disukai istana. Nah, ini juga sesuai yang disampaikan oleh Anies Baswedan sendiri, bahwasanya Nasdem tentu saja mendaki ya, melakukan pendakian yang tidak biasa ya, dan ya lakili ya secara luar biasa ya, ditutup bahwasanya pendakian itu pasti akan terjal dan akan keras ya, dan tentu saja pendakian itu akan bertuju pada satu tujuan. Tetapi kalau yang dilakukan adalah kebalikan ya dari
tanjakan, tetapi turunan itu tidak pernah akan sampai ataupun tidak akan pernah mencapai tujuan. Jadi ada di satu sisi ya, tanjakan itu akan mendapatkan ganjalan dan juga halangan, dan juga tentu saja itu untuk dalam rangka mencapai tujuan. Nah, so far kita ketahui alasan yang lebih mendalam antara persaingan politik dalam tanda kutip antara Jokowi dan Paloh ini memang sangat kental dan bersifat lebih prinsip ya. Di satu sisi kita ketahui pilihan dari Surya Paloh itu dengan memilih Anies, itu semua orang melihat bahwasanya sosok Anies itu direpresentasikan sebagai kelompok Islam. Dengan kalau kita melihat preferensi dari Jokowi tentu saja adalah politik kiri atau politik nasionalis. Nah, memang ini yang sifatnya lebih mendalam, yang mengakibatkan persaingan ini tidak akan selesai-selesai ya. Bahkan kalau kita melihat persaingan panas ini diprediksikan akan lebih meruncing ya, klimaks pada saat isu tentang reshuffle itu akan kembali berembus dan kemudian didorong oleh koalisi partai PDIP Perjuangan untuk lebih menegaskan sikap dari Presiden Jokowi untuk segera dalam tanda kutip menendang ya Nasdem ya, menteri-menterinya ya, yaitu yang 3 itu, untuk agar segera dikeluarkan untuk memberikan warna tegas bahwasanya yang saat ini ya Nasdem harusnya menjadi koalisi itu harus dalam tanda kutip diberikan pelajaran. Nah ini harusnya bisa disikapi dengan biasa saja, karena kenapa ya, karena dalam persaingan politik preferensi memilih siapa yang akan menjadi capres dan tentu saja cawapres nantinya ya dalam kontestasi pemilu 2024 itu sebenarnya hal biasa ya, tetapi menjadi hal yang tidak biasa tentu saja pasti ada kepentingan yang besar ya yang ada dalam istana untuk benar-benar memastikan ya calon yang akan menjadi presiden di 2024 itu benar-benar tidak jauh dari keinginan kekuasaan. Terlihat memang ada banyak kepentingan ya ketika untuk mempertahankan rezim itu dilakukan menghembuskan kembali isu tentang penundaan pemilu ya. Fungsinya memang ada alasan ya, yang paling jelas adalah alasan yang sifatnya strategis ya, minimal ada 4 ya. Tentu saja ketika menunda itu ada proyek strategis yaitu IKN yang harus dipastikan akan terus dilanjutkan oleh rezim sebelumnya. Nah, kalau rezim ini orang berganti, rezimnya berganti, tidak ada kepastian akan dilanjutkan oleh ataupun proyek ini akan dilanjutkan. Yang kedua tentu saja kepentingan tentang politik dinasti ya. Dengan adanya penundaan tentu saja adanya kemungkinan untuk ditunda, kemudian setelah selesai ditunda bisa memperpanjang periode menjadi 3. Nah, kalau selesai 3 bisa 4 dan akhirnya bisa seumur hidup. Nah, dengan adanya penundaan tentu saja kepentingan politik dinasti yaitu Presiden Jokowi yang anaknya masih mempunyai potensi untuk menjadi gubernur itu masih bisa diperjuangkan. Kemudian Kaisang bisa dimajukan sebagai wali kota Solo, dan kemudian juga menantunya Bobi Nasution itu bisa dimajukan sebagai gubernur Sumatera Utara. Dan ini masih yang namanya spekulasi yang berkembang, mengingat kepentingan seperti ini itu sifatnya strategis. Dan kembali lagi ya, kemudian juga persoalan yang sifatnya sifatnya tentang pertanggungjawabkan kasus-kasus strategis, yaitu kasus kilometer 50 yang kemungkinan akan dimintai pertanggungjawabkan ya.
Dan selama rezim ini tetap ataupun ditunda ya, dengan adanya rezim yang tetap ini kemungkinan akan masih bisa untuk diperjuangkan kepentingan istana. Dan juga yang terakhir tentu saja tentang korupsi ya, KKN yang kemungkinan akan dimintai pertanggungjawaban ketika rezim ini benar-benar berganti bukan dari rezim istana. Nah, itu yang masih menjadi spekulasi dan skenario yang kemungkinan masih bisa diusahakan ya ketika persaingan Jokowi dan Pak Paloh ini akan berlanjut. Kemudian juga isu-isu terkait penundaan pemilu yang ingin memastikan ya rezim ini tetap memimpin dengan berbagai macam ya alasan yang kemungkinan akan dipanaskan lagi, yaitu isu penundaan pemilu ataupun keinginan ya dari kekuasaan untuk 3 periode. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.